ilmu dalam pengelolaan dana kredit untuk individu, bisnis, atau organisasi. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang sangat penting, seperti perencanaan, pengalokasian dana, pengendalian dan evaluasi keuangan, serta penelitian finansial secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan termasuk salah satu pilar dari suatu bisnis. Kata manajemen keuangan yang dikelola dengan tepat, pemasukan dan pengeluaran bisnis akan sulit dikontrol yang dapat memicu pada kerugian. Selanjutnya, manajemen keuangan teknis dan strategis. Pertama, dalam perjalanan mengelola keuangan, kita akan bertemu dengan dua konsep penting. Pertama, manajemen keuangan taktis dan strategis. Kemudian, manajemen keuangan taktis berfokus pada operasional harian. Ini tentang menangani angka-angka yang nyata dan jelas, seperti memastikan pembayaran dan pengelolaan arus kas sehari-hari berjalan lancar. Kemudian, manajemen keuangan strategis merencanakan masa depan yang lebih jauh. Materi ini lebih mengarah pengambilan keputusan untuk investasi jangka panjang dan inisiatif pertumbuhan yang akan membawa keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu Genes ketahui sebelum menerapkan. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi itu kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal. Tidak cenderung pada individu, grup atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Kemudian transparansi perusahaan. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk penyediaan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder serta menampilkan keuntungan. Kemudian yang keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan harus dapat merencanakan keuangan yang dibuatkan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Selanjutnya, kelima, standar akuntansi, yaitu setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Yang keenam, pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal dalam manajemen akuntansi. Mengelola keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan aman. Yang terakhir, integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami lengkap dan akurat. Selanjutnya, dasar-dasar manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama, net income atau pendapatan bersih merupakan penghasilan suatu bisnis yang telah dikurangi sejumlah biaya, masukan depresiasi, amortisasi, harga pokok kendaraan, bunga, dan pajak. Pendapatan bersih akan ditampilkan dalam laporan akuntansi sebagai indikator profitabilitas perusahaan. Yang kedua, tingkat likuiditas. Likuiditas artinya kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang jangka pendek seperti pajak, dividen, dan utang usaha. Tingginya tingkat likuiditas menjadi indikator bahwa perusahaan telah melakukan kinerja yang baik dalam manajemen keuangan. Perusahaan harus mengetahui likuiditas untuk menghindari kebutuhan dana yang mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu singkat. Yang ketiga, diversifikasi aset. Diversifikasi atau alokasi aset merupakan pembagian aset perusahaan ke dalam jenis yang berbeda. Langkah ini diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi resiko saat melakukan investasi. Alokasi aset dapat dilakukan melalui pembelian bangunan, perawatan tanah, dan sebagainya. Yang terakhir, toleransi resiko. Toleransi resiko artinya tingkat ketidakpastian yang dapat diterima oleh perusahaan akibat munculnya perubahan negatif dalam bisnis dan aset. Setiap perusahaan memiliki tingkat resiko yang berbeda satu sama lain. Namun, perusahaan perlu melakukan peninjauan
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.